Darkness gimana? Nggak kelihatan, Pak. Coba suruh putar ngadep sini baru bisa aku baca. Oke, kita langsung masuk ke grafik tentunya by official smartphone kita Yap. Samsung Galaxy. Samsung Galaxy ini dia game kedua melewati dulu sesi pen and pick-nya. Sementara untuk Aura mereka mendapatkan first pick untuk kali ini. Betul sekali. Your Selena? team is Dan banning. Selena udah diamankan dari tim Geekfam, dari Ayam Jago tidak boleh memakai Selena. Yap. Yang cukup berbahaya. Jika dari Geekfam kali ini masih mencoba untuk mengamankan, harusnya Aura Geekfam- sih kayaknya. Hah? Aura. Esmeralda kenapa Aura Iya, sih? Esmeralda. Dan bener aja Esmeralda. Esmeralda, Khalid. Nah, mereka tuh lagi masih dengan hero-hero overpower yang berada di Yap. sideline ya. Chow, Oh. Chow-nya Keira berbahaya, bisa make play banget. Mungkin dari Geekfam kalau dia tidak berkesempatan untuk mendapatkan Chow-nya lebih baik diamankan deh. Ya lebih baik dimainkan dan Your Hilda team menjadi salah is satu banning. pilihan juga untuk langsung di ban karena Esmeralda kita lihat semenjak kemarin sempat tertidur beberapa saat ya. Di saat Esmeralda boleh digunakan lagi, ini benar-benar menjadi sebuah pilihan utama di dalam first pick ataupun pilihan utama di saat tim-tim ingin melakukan ban terhadap hero. Oke, dan team Khalid is menjadi korban selanjutnya. Ya dia nggak bisa terlalu melepas yang banyak karena mereka juga harus memperhitungkan bukan hanya high-nya doang yang tajam. Keira, sampingnya juga Kyle. Mungkin tapi untuk kali ini Kyle belum pakai alisnya ya. Alisnya juga cukup mengganggu pergerakannya. Dan kalau misalnya Pak Pulung ingat, kalau sadar, Darkness itu juga jago menggunakan cownya. Dulu Darkness itu jago banget cow tanknya. Pas awal-awal. Dan- Tapi sekarang udah jarang dipakai ya. Iya, malah Darkness bisa dibilang untuk beberapa saat belakangan Your ini ya team is lebih banning. sering ke arah jauh head gitu yang digunakan oleh Darkness, ataupun untuk sekarang ada Uranus yang dihilangkan juga, berarti menyisakan satu hero lagi untuk di-ban dan itu Your team adalah is Chow. picking. Oke. Tapi Ruby kan Bener sekarang laris manis nih. Udah Ruby bener kan? first pick tapi Parsha kebuka loh. Parsha kebuka, Parsa sih gua. Parsha bisa diambil untuk sekarang. Tapi Gua sih apakah akan ngambil Parsa diambil? dulu ya. Parsa untuk seorang Vanstrong at least dia tahu di high ground dia bakal kuat atau dia Yep. mau Chang'e itu balik lagi ke dia. Hero apa yang dia lebih pede. Tapi udah gue bilang Chow-nya itu harus diwaspadai dan udah Yep. diamankan oleh tim Geekfam. Kita tahu Keira big play banget pakai Chow-nya. Dan dari tim Aura Fire masih berpikir cukup keras apa yang mencoba diamankan pertama kali. Apakah Parsa menjadi pilihan, tapi ternyata Keira dengan Your Yuzongnya team terlebih is dahulu. picking. Dari- Yuzong ternyata. Masih mengandalkan Yuzong tapi Ruby Parsa bakal lepas, Pak. Iya, Ruby Parsa, Ruby Valir, Dan ternyata Valir. Ruby Valir. Your Dia team nggak mau is ngasih picking. Vanstrong Valir, tapi mereka ngasih Vanstrong terbuka untuk Parsa dan juga Chang'e nih Pak Pulung. Oke. Ini dia Itu udah ada Gashen. dua hero dan ternyata Gashen kah yang akan diambil oleh Aura Fire? Tapi Wah. masih shadow pick aja Kalau sejauh Gashen ini. ini Gashen di mana ya? Gashen mana ini? Gashen mid apa Gashen mana ini? Gashen support. Gashen jungle ya pasti ya. Dari tadi belum ada yang main jungle bro, masalahnya. Iya. Mungkin kali ini. Tapi ya oke, masih shadow pick dan belum diambil. Chang'e yang akan dipilih ataukah Parsha yang masih terbuka yang bisa diamankan? Vanstrong udah mengarah langsung ke Parsha, Chang'e dia puyeng ya. Ini mau pergi kemana, tapi untuk hero-hero lain yang bisa mengisi ke sideline juga masih bisa diamankan sejauh ini. Kufra. Kufra. Mereka Your team nggak tahu is Gashennya picking. itu nggak mungkin jungler karena dari kemarin belum ada yang main jungler. Iya. Dan Link untuk Your team Coyote kali is ini bakal banning. coba diamankan dengan cukup pasti. Tapi Coyote pun harus mengingat mereka ada seorang Kufra dari Aura Yep. Fire yang bakal bisa nangkep Coyote. Jadi Coyote harus berhati-hati. Walaupun udah nggak ada Chow, ada Kufra. Masih butuh satu sideline lagi dari tim Aura Fire. Apakah Alice yang bakal coba diamankan? Tapi Your team is Natalia banning. tidak akan bisa digunakan untuk kali ini. Tapi kalau menurut gue pribadi dengan draft seperti itu, kayaknya Natalia udah nggak mungkin ada nggak sih? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Chang'e-nya side. Bisa, Natalia tetap bakal menjadi pengganggu ya. Mereka bahkan mungkin bisa menjadi memiliki vision yang lebih jelas lagi. Ada Your Natalia, team lalu ada is Tyrant banning. Defense dari si Kufra-nya. Tapi untuk kali ini ada Angela, kenapa? Karena combo Angela Link efektif banget untuk beberapa waktu ini ya. Makanya untuk Angela yang sekarang langsung dihilangkan agar tidak bisa diambil oleh Geekfam. Yes, Angela side-nya tidak bisa digunakan oleh Geekfam. Lihat Coach Navari sedang berpikir cukup keras bersama dengan Sean. Doyok juga mencoba untuk menghangatkan tangannya, bukan dirinya ya. Dosa. Hehe. Dikocok terus. Kacak terus. Kocok Kita terus. mana ya?
Apaan? Enak gitu. Udah lama kita nggak pakai begituan ya? Iya, Your team is sedap running. kali ini. Tapi Xbox yang bisa untuk langsung meledakkan dirinya ke arah belakang kali ini Buset. juga nggak bisa dimainkan untuk tim. Aura Fire pun berpikir keras apakah akan ada Tamus lagi untuk kali ini yang bakal dipakai oleh tim Aura Fire. Lihat, hero dari sideline itu 3 tuh yang hilang tuh. Mereka udah nggak ada Esmeralda, udah Udah ada Esmeralda, Khalid, tuh udah ada Uranus juga, tapi Tamus masih ada sejauh ini masih terbuka. Akankah di-ban untuk sekarang? nggak, di bene ini si tanknya Joker apa aja sih? Akai, Baxia, Jadi Bang Joker udah menggunakan Baxia. Baxia kali ini bakal di-ban kayaknya. apalagi sih Joker, Akai, Baxia, mas apa lagi lupa aku tuh. Oke, Baxia ternyata Ji. Ya kan, Akai, Your Baxia, pasti team Joker is tanknya. picking. Dia bakal ngamanin tanknya karena tanknya belum dipakai. Dan dari data yang ada untuk Yap. saat ini, kita lihat dari Joker Jawhead. pribadi, dia Your team is picking. menggunakan Akai itu 100%. Akai Tapi ternyata 100%? Jawheadnya dia masih 0% dengan 1 kali diamankan dan 1-1. Wow. One Isansin, Nggak mungkin warnanya Shin. bro. Gimana nih? Ini agak berat sih. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau misalnya pakai Yusin di samping, gue pakai emblem High and Dry. Oke, Tamus ya. Karena Tamus juga masih terbuka, Tamus bisa diambil. Kyle harus menjadi sandbag lagi kah untuk kedua kalinya karena tadi job desk-nya di game yang Nggak. pertama benar-benar ngebadanin dari seluruh teman-temannya. Nggak, kali ini mereka udah punya Udah Kufra, punya jadi- Kufranya. Iya, mereka masih aman, aman sentosa. Aman, damai, aman, Yisun sentosa. Shi. Gimana? Aman, damai, sentosa. Kenapa ada team aman, is damai, aman ini picking. diulang 2 Jadi kali? kan 2 kali amannya, setidaknya tuh nggak dihajar gitu. Dan Geek Fam, 1 pick terakhir sideline. Aduh, nanti nih kalau udah bisa pakai hero-hero yang habis di rework tuh baru diseru. Iya. Ada Ini- Tigri, ada Mia, tuh sedap. Tapi untuk kali ini hero terakhirnya siapa yang akan Balmond diambil bisa, oleh Geekfam ID? Saya kira yang bisa Balmond, clear wave cukup cepat. Ada Alice. Balmond, ada Alice, benar. kita lihat. Xbox-nya udah hilang sejauh ini, Ruby-nya udah Wah. diambil dan ternyata Roger Oh. ada 1 lagi. Jungler nih, Wey, ini nih. coba ya kita lihat apakah emang Roger yang untuk sekarang dia akan fokus nge-jungler aja ataukah dia akan mengisi sisi dari Iya, jungler. God Lane ataupun yang lainnya kita Ada lihat yang jungler kah? aja. Coba Wah kita seru lihat aja. banget nih kalau emang bener-bener ada yang jungler nih, kita bakal lihat. Nah ini dia ya game kedua di match yang pertama antara sang tuan rumah Geekfam ID versus Aura Fire. Best of 3 series game kedua akankah Geekfam bisa memenangkan seluruhnya dengan 2-0 ataukah disamakan kedudukan di game kedua ini oleh Aura Fire dengan 1-1. Jadi buat teman-teman semua boleh langsung aja ikut prediksi Dini Motive ataupun di kolom komen YouTube. Dan jangan lupa sertakan emoticon tepuk tangan ya sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player ataupun tim yang bertanding di MPL Season 6 kali ini. Oke, Ipin akan menggunakan Roger dan Doyok kali ini bakal menggunakan Link. Para pemain dari tim Geek Fam, kita bakal lihat permainan seperti apa yang akan dia gunakan. Karena bisa dibilang agak sedikit sulit mungkin dengan patch kali ini yang baru. Tapi apakah masih hyper carry atau dengan 1-2 biasa atau bakalan jungler. Tapi kita lihat langsung ada suara Geek Fam. Dan ini dia game yang kedua, Geek Fam ID versus Aura Fire. Fire 1-2-1-1 ataupun 1-2-2. Kalau 1-2-1-1 berarti satunya ke jungler ya Ji ya. Oke, kita lihat aja bagaimana formasi yang akan dikeluarkan oleh masing-masing tim yang akan berlaga sesaat lagi. Mereka sudah berada di lane of down dan masing-masing udah masuk ke dalam rumput mau sembunyi terlebih dahulu ya. Oke, Ipin berada di lane sana tapi Kyle bakal coba didorong buat Fireball dikeluarkan oleh Ayam Jago, bakal ada rusuh banget di arah bottom lane tapi ternyata masih bisa bertahan. Xuan gak boleh terlalu terburu-buru, bakal bisa dipaksakan oleh seorang Keira kalau dia masih mau lebih. Iya, untuk di awal-awal seperti yang udah dikatakan Oji tadi di game yang pertama mungkin bakal di-owning banget oleh Keira yang menggunakan Yuzong ya. Tapi setelah nanti ada Hasklaw aja contohnya, buset Ruby-nya bakal nikmat banget sih. Yes, bukan hanya nikmat banget, sedangkan Doyok masih coba untuk dapetin 1 buah gerobak di arah mid lane terlebih dahulu kali ini Pak Pulung. Dan berhasil diamankan, Doyok harus mundur setengah darah kali ini dari seorang Koyot dan Joker. Bakal berada di garis depan untuk mendapatkan 1 buah gold dari turret yang dimiliki oleh tim Aura Fire.
Iya, udah dapat backupan sepertinya dari Aura Fire. Ada 2 hero yang udah langsung datang di bagian belakang, Kufra dan juga ada Jungle. Tapi untuk Little Crab-nya harus direlakan akan menjadi milik dari Ipin yang menggunakan Roger. Ipin udah punya execute, ingat hati-hati Kyle nggak boleh terlalu terburu-buru dan Doyok lebih memilih untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu dari Aura. Di arah top lane masih coba fight one by one situation. Lihat Keiranya udah mulai sedikit kesulitan tapi Hai udah terlihat posisinya harusnya udah harus berhati-hati dari Swan. Tidak boleh terlalu offside yang membuat Mountain Choker-nya terlihat semua para pemain dari tim main. Benar sekali, tapi Darkness perlahan tapi pasti udah mulai memasuki ke dalam rumput dan mendekati area pertahanan dari Geek Farm. Akankah ada Tyrant Defense yang benar-benar komit nanti ke bagian depan, tapi untuk sekarang Kyle benar-benar di burst Fireball di bagian belakang. Ada Tyrant Defense yang ternyata masih miss. Ada Sharing Torrent yang mendorong langsung ke arah Darkness. 3 versus 3 di arah bottom lane, pertukaran cukup ada tapi kita lihat bakal coba dipasangkan, langsung dilempar ke arah belakang. Ejectornya cukup baik, first blood didapatkan oleh seorang Ipin. Meteor Shower gak berhasil mendapatkan apapun dan Hai gak bisa membantu pergerakan. Mereka sudah kehilangan seorang Darkness tapi goldnya bakal coba diamankan. Joker masih coba untuk mempertahankan gold shield di arah bottom lane dari tim Geek Fam ini. Iya, ini dia. First Blood berhasil diamankan setelah tadi sebuah ejector yang begitu indah berhasil masuk. Tapi ternyata ada arrival. Apa tuh tadi? Oke, namun kali Arrival, ini ayam jago bener. arrival ya? Yes. Oh iya, arrival ayam jago ya, gue pada sadar. Ngelihat ada cahaya-cahaya yang langsung datang seperti itu, yang langsung nabrak ke arah outer turret. Dan ternyata itu adalah ayam jago. Alright, dan bukan hanya itu aja, lihat Doyok masih coba untuk survive, mencoba untuk farming terlebih dahulu. Damage dari seorang Vanstrong benar-benar sakit sekali. Dan sepertinya Doyok bakal melakukan start terlebih dahulu. Swan kali ini udah bakal siap untuk fight oleh seorang Keira. Lihat, Swan bakal lebih diunggulkan untuk kali ini Pak Pulu. Udah di atas level 4 dia dan Turtle bakal coba dihajar Keira. Masih bisa di-cover oleh para pemain dari tim Geek Fam. Turtle diamankan oleh seorang Doyok. Ini dia, Doyok udah berhasil untuk mengamankan 1 turtle-nya. Tapi untuk auto turret energy udah 3 menit 30 detik. Berarti udah hilang Tyrant Reverse yang gak nyampe. Dikit lagi tapi masih ada satu Sharing Torrent yang langsung menabrak dan mendorong ke arah Kufranya. Di bagian belakang Tempest of Blade berhasil untuk mendapatkan Kufra dan berhasil diambil. 1 poin tambahan untuk Geek Fam ID 2-0 sudah didapatkan. Kali ini Geek Fam bisa dibilang lebih agresif dibandingkan game sebelumnya. Yap. Mereka yang cukup pasif banget sampai kalau nggak salah sampai menit keberapa cuma 4-3 doang poinnya untuk kedua belah pihak ya. Dan Hai juga masih farming terus, masih sabar untuk mendapatkan item-item terlebih dahulu sebelum dia team fight Pak Pulu. Iya, sebelum mereka team fight, tapi di bagian atas Swan-nya udah kuat banget untuk sekarang. Tapi sisa-sisa di dinding seperti yang dikatakan Oji harus terbang dulu layang-layangnya keluar dari lane of down. Dan sekarang masuk lagi Dragon Tail-nya sakit banget. Lihat, dia cuma untuk ngebaik time doang karena dia sadar udah ada 3 player, 4 player dari tim Aura Fire yang mendapatkan ayam jago, didapatkan langsung di arah top lane. 2 player dari tim Geek Fam harus hilang kali ini. Keuntungan yang luar biasa, Mountain Shaker telah dikeluarkan, informasi telah diberikan. Doyok udah tahu keberadaan dari seorang Vanstrong dan dia harus berhati-hati dari seorang Vanstrong mencoba melakukan clearing minion di arah mid lane terlebih dahulu sebelum dia kehilangan turretnya dan ternyata tidak berhasil bertahan, Pak. Iya, tidak berhasil bertahan walaupun tadi dia sempat untuk mengganggu ke arah Link. Tapi apalah daya, ada Joker di bagian belakang dengan Jawhead yang siap. Keira udah terspot posisinya sedikit lagi. SP Trisan Dragon Tail-nya nggak kena ke arah Swan. Tapi Swan akan sepertinya bisa mendapatkan Keira di bagian depan. 1,5 bar SP lagi. Tapi ternyata itu pun masih belum bisa diambil oleh Swan. Nggak bisa maksain keadaan. Swan bakal coba dihajar 3 versus 1 kali ini. Swan harus mundur, lihat Peter Shaw terlalu sakit dan ternyata Swan masih bisa bertahan. Joker membalikkan keadaan. Darkness yang didapatkan. Doyok langsung ke arah Darkness. Darkness terkena darah dan ditarik. Aibom Vendett berhasil mendapatkan seorang Darkness. Lihat, rival langsung ke arah atas top lane. Ayam jago bakal coba berkokok. Kukuruyuk. Pastor yang dituju. Udah gak ada Tempest of Blade dari... Oh my god, dilempar. Bagus sekali. Permainan yang luar biasa dari seorang Joker. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Doyok masih mau lebih. Hainya dikejar. Sampai ke ubun-ubun. Gak boleh pulang oleh seorang Doyok. Benar sekali, menyisakan Keira seorang diri, masih bertahan sejauh ini karena belum ada wave minion juga yang hadir. Tapi Keiranya udah harus mundur. Doyok melihat dari kejauhan, akankah dipaksa oleh Doyok. Tapi untuk blue buff-nya dari Aura Fire sesaat lagi akan nongol. Sepertinya Doyok udah tidak sebirahi dulu ya. Ya. Dia biasanya langsung
masuk di dive. Dapat point kill tapi ternyata lihat dia habis dikeker. Dia berpikir sedikit, udah tidak bisa berhasil dapatkan. Dia memilih untuk mundur. Oke, kita napas ulang lagi kali ini. Birahinya udah bisa dibekuk kayaknya. Kita riset ulang lagi strateginya, tapi Joker masih setia untuk langsung mengejar ke arah beberapa hero yang dimiliki oleh Aura Fire. Ejectornya dari tadi on point banget. Dia berhasil untuk menghantarkan hero-hero lawan masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geek Farm, dan itu membuahkan hasil yang maksimal untuk mereka. Dan ini adalah Joker dan juga Darkness bisa dibilang. Walaupun KDA-nya jauh di bawah Darkness, tapi bisa dibilang permainan dari Joker on point banget. Dia bisa kita lihat agak jarang ya untuk miss ya dari ejectornya. Iya Pak, dari tadi emang bener-bener pinter banget dia penggunaannya. Dia ngejar, dia ejector, berhasil ngirim ke arah ke arah pertahanan yang dimiliki oleh rekan-rekannya. Tapi untuk sekarang Doyok memberikan sebuah colekan maut yang itu sangat-sangat menyakitkan sekali. Tapi Haik menyisakan satu bar lagi SP. Jantai Besoplet disusul langsung oleh sebuah Deviant Sword. Sakit banget. Dan bukan hanya itu aja, di arah bottom lane kali ini udah menuju ke arah 67 detik lagi sebelum turtle yang selanjutnya. Ipin bakal coba untuk memaksakan ke arah Kyle, bakal coba di fight, lihat. Tapi di sana ada Joker, Kyle pun harus mundur, gak berani maju lagi. Ipin gak berhasil mendapatkan Kyle karena terlalu keras juga Kyle-nya, tapi ya, harusnya dia bisa dapetin turret sih. Harusnya ya. Ini bisa nih, satu F minion di bagian belakang udah ada. Tapi untuk Kyle-nya juga udah mulai dikepung. Ini Tamusnya berapa lama dia bisa bertahan, kita lihat aja. Karena sekarang Ipin juga belum ada, tapi di bagian belakang ada Panstrong. Siap-siap untuk Meteor Shower-nya bisa jadi keluarkan sesaat lagi. Tartus berhasil mendapatkan satu orang, Ipin ditumbangkan kali ini di arah belakang. Permainan luar biasa dari seorang Darkness, dapetin satu poin tambahan. Xuannya masih bebas, mereka belum fight 5 versus 5. Mereka masih terpecah belah. Geek Fam terlalu kuat kali ini di game yang kedua. Walaupun Ipin terpick off, tapi lihat lane atasnya. Udah siap bakal dipotong sama Doyok. Doyok udah berada di atas dinding kali ini Pak Pulung. Iya, tapi Suarni jalannya Ruby itu kayak begitu ya. Santuy banget, sementara itu Doyok dan juga Ruby kali ini bisa dengan bebas untuk mendapatkan ataupun memberikan damage. Tapi di bagian bawah ada Meteor Shower disambung juga oleh Kubra yang mendapatkan satu orang dari Geek Farm, yaitu Joker. Flickernya tadi kebetok bouncing ball, tapi it's okay, no problem di arah top lane, one by one situation. Kyle pun sedikit tersulitkan di arah top lane, sedangkan mid lane Doyok masih mencoba berlawan seorang Keira, one by one situation, one last hit. Masih bisa dihindari flicker yang tepat dari seorang Keira. Deviant Sword yang gak berhasil numbangin dia, karena kalau berhasil menjadi kerugian untuk tim Aura Fire. Sedangkan di arah bottom lane Doyok gak bisa dapetin blue buff-nya. Ini bercanda buat Doyok, gold buff-nya dia lagi dan Doyok di shutdown Pak Pulung. Benar sekali, Doyok di shutdown, tapi ada Panstrong di bagian sana yang tertinggal untuk kali ini. Akankah Swan berhasil untuk mendapatkan? Doyok sudah terstun di sana akibat sebuah putaran. Tapi di bagian belakang Ipin siap untuk mengeluarkan Lycan Ponsiaga, tapi untuk sejauh ini dia masih open fire dan berhasil untuk mendapatkan jump. Kyle yang ditaruh tambah force, dilempar ejector ke arah turret. Lihat gak bisa kemana-mana, Kyle mencoba memaksa 1 versus 4. Kyle belum menjadi Tamus terkuat di dunia. Kali ini dia masih bisa ditumbangkan di arah top lane dengan execute dari seorang Ipin. Iya, 4 orang loh tadi, emang benar-benar memberikan damage mereka komit yang bisa dibilang itu sangat tidak berimbang. Tapi untuk Joker dan juga Ayam Jago, mereka berdua sekarang ya bisa dibilang agak sebuah kerugian sekali karena Doyoknya sekarang ke pick off. Dia tadi gagal untuk mendapatkan blue buff-nya, ada Meteor Shower yang benar-benar free banget. Bisa mendapatkan blue buff yang tepat berada di depan Doyok. Waduh, itu tadi ada reply by Axe. Sementara itu untuk Haik sekarang masih kenyang akan blue buff ataupun red buff. Tapi ada Windtalker yang udah diambil oleh Ipin, udah ada 2 poin kill yang berhasil dia kumpulkan. Sementara itu di bottom lane outer turretnya dihancurkan. Wow, lihat di sini Geek Farm benar-benar bermain dengan cukup bebas ya. Mereka bisa dibilang relax banget dari gameplaynya. Gak terlalu terpaku dengan Doyok, terus juga Ipinnya bebas untuk farming. Walaupun terpick off karena kadang-kadang ada Darkness yang bagus banget posisinya dapetin poin-poin killnya. Tapi ternyata di sini Aura Fire pun juga gak kalah kuat Pak Pulung. Hanya tapi masih farming, mereka juga belum team fight secara bersamaan. Mereka dari tadi masih terpecah belah. Ini kita kalau bisa dibilang dari tim Aura Fire, kalau mereka dapetin Tyrant Rage bisa bagus, Tyrant Revenge bagus dari seorang Darkness, ini gak menutup kemungkinan bakal bisa di comeback. Tapi Kyle masih langsung ada flicker satu buat Deviant Sword, tidak berhasil didapatkan. Sedangkan dari top lane, langsung ada Tyrant Rage, dia cukup baik, tapi ternyata masih mengamankan seorang Jokernya yang ditumbangkan. Ayam Jago sedikit terlambat dengan rifle. Berisoke, setidaknya mereka tidak kehilangan 1 buah turret di arah top lane. Iya, mereka nggak kehilangan 1 turret walaupun harus mengorbankan 1 rekannya yaitu Joker yang tadi udah siap ngebadanin dulu. Tapi untuk sekarang blue buff-nya
Oke, diambil lagi. Doyok bakal coba di-invite, bakal coba digocek, Darkness bakal coba dibakar. Ternyata Hai lebih memilih untuk mundur. Gak berani dapetin di arah top lane. Fast Strong hampir bisa di-pick off oleh seorang Xuan. Masih coba memaksakan. Kalau Xuan dapat seorang Fast Strong ini bakal menjadi keuntungan luar biasa. Tapi ternyata Doyok berhasil dapat blue buff. Sedangkan Fast Strong tinggal di hit terakhir. Satu hit setengah darah. Deviason dan berhasil ditumbangkan. Keira berubah jadi naga pun gak berdampak apapun untuk seorang Fast Strong. Oh my god, dan ternyata ada Kufra yang mendadak hadir untuk membantu pergerakan dari Keira dan juga Haik. Menjadi sebuah kerugian lagi untuk Jikfam semenjak Doyok barusan berhasil dihilangkan oleh 3 player ini. Masalahnya Doyok hilang dengan blue buff yang baru dia ambil. Iya. Ini menjadi kerugian luar biasa untuk seorang Doyok dan Lord yang terhormat bakal diamankan oleh tim Aura Fire untuk di game yang kedua. Sudah memasuki menit yang ke-12. Dan kali ini dari kedua belah tim lebih agresif bermainnya Pak Pulung ya. Benar sekali, Haik sepertinya udah siap untuk melakukan fight karena dari tadi dia juga udah melakukan farmingan yang cukup baik. Jarang banget ikut ataupun join dalam war-war yang terjadi. Dia lebih fokus untuk melakukan farmingan sampai dengan sekarang. Kita lihat aja berapa gold yang udah berhasil dia kumpulkan ataupun item-item apa aja yang udah berhasil diambil. 7.880 ada BOD, ada Endless, ada Raptor Macet yang udah berhasil dia ambil. Yes, Doyok udah menuju ke arah BOD juga untuk kali ini. Dia sedikit lagi dapat BOD tapi mereka kehilangan blue buff itu bakal berat banget. Datus bakal coba untuk mengeker ke arah belakang. Ini bencana untuk Geek Fam kalau mereka tertangkap lagi seperti tadi oleh seorang Darkness. Darkness sudah mulai panas kali ini. Udah mulai menunjukkan kekeran maut-mautnya. Lihat, dia pindah satu bus lain aja pakai Tyrant Revenge. Iya Pak, biar cepat, biar nggak ke spot. Posisinya BOD udah berhasil diambil oleh Doyok. Hanya saja sekarang dia nggak memiliki blue buff. Tapi Lord udah berhasil masuk dan ini udah di atas menit 12. Meteor Shower tadi keluarkan langsung ejector berhasil ke arah belakang karena seorang Hai. Kali ini hanya masih bisa selamat. Mendapat 1 poin tambahan. Deviason, 1 hit terakhir. Doyok gak berhasil. Malah ditumbangkan. Dan ini bencana untuk Geek Family. Oh my god. Itu tadi langsung masuk ke bagian depan. Tapi ternyata enemy tadi udah langsung aja dihilangkan begitu. Ini dia 5 lawan 3. 3 orang ini akankah mereka bisa bertahan. Tapi Tyrant Revenge tadi nggak mengenai ke arah siapapun. Ada Lycan Force tapi langsung mundur aja. Akankah mereka terlalu komin. Aibo Vaden berhasil untuk mendapatkan Chang'e yang langsung tertarik. Ingin pulang tapi tidak bisa Chang'e-nya. Fast Strong langsung diambil hatinya begitu saja. Hai seperempat darah bakal coba dipasangkan kali ini oleh seorang yang jago. Lihat masih dipukul mundur. Xuan juga. Kira di garis depan sana masih ada seorang Ipin. Bakal coba dipaksakan keberadaan dan dipukul mundur dari tim Aura Fire. Gak berhasil dapetin Hai. Bener-bener langsung backup yang baik dari tim Aura Fire. Tadi pada udah dapet. Iya Pak. Hai-nya di arah top lane. Tapi ternyata Hai-nya masih bisa selamat, malah Hai-nya dapetin poin kill tambahan dia. Oke, tapi untuk sekarang Doyok seperti akan memaksakan sebuah keadaan. Dia tadi maju dan langsung memberikan hit terhadap Yuzong. Tapi apalah daya sekarang damage-nya yang begitu menyakitkan. HP-nya Doyok juga hanya menyisakan segitu. Dan untuk red buff, sepertinya dia tetap lebih terfokus untuk mengambil satu red buff tersebut. Baru mengarah ke arah blue buff. Flicker yang pas dari Keira hampir saja ditumbangkan oleh seorang Joker. Tadi kalau keambil, kalau kena ejector, wah. Itu mungkin beda cerita mas. Beda cerita Pak, tapi sepertinya untuk sekarang blue buff pun belum bisa dimiliki oleh Link. Karena udah ada setup posisi dari anak-anak Aura Fire yang menghalangi pergerakan hero tersebut agar bisa mendapatkan blue buff yang sangat membantu pergerakan dari bahayanya dapat tuh. Set, bikin lagi kuek. Doyoknya gak ada. Raja pas. Lihat, empat-empatnya biasanya Doyok habis tancap Tempest of Blade. Itu biasanya dia langsung ngilangin Tempest of Blade langsung ke arah belakang, berhasil menumbangkan satu buah Darkness, satu hit terakhir. Doyok dapetin poin tambahan kali ini. 2 player dari tim Aura Fire sudah bisa ditumbangkan. Membuat nafas segar untuk tim Geek Fam. Tapi Doyok menuju ke arah top lane, melakukan push langsung terhadap minion di arah top lane. Dia mau split push kali ini. Iya, untuk Doyok seperti langsung mengarah aja ke arah yang berbeda. Dia menjauh dari rekan-rekannya, tapi di bagian belakang ada Roger dan juga Valir yang perlahan tapi pasti udah melihat posisi dari Doyok dan juga ada Keira di sana. Valir mendekat tapi ternyata tidak. Chang'e yang menjadi tujuan mereka. Oke, Doyok masih bisa bertahan di arah top lane. Sepertinya para pemain dari tim Geek Fam juga nge-push di arah bottom dan juga arah mid. Doyok pilih untuk mundur. Ejektornya masih ada dari seorang Joker untuk mengcover seorang Doyok dan berhasil kabur. Blue buff-nya sudah ada kembali. Dia nggak boleh kehilangan lagi. Ini bisa dibilang Doyok udah mulai emosinya nggak stabil Pak Pulung.
Dan dari Hai ini Yap. bagus banget. Dia walaupun terpressure, dia sabar banget. Yap. Dia sabar banget, dia nggak mau terlalu terburu-buru walaupun tadi dia sempat udah menang, dapetin 2 inhibitor turret, tapi dia nggak mau terlalu offset, dia nggak mau terlalu percaya diri. Joker mencoba mendapatkan 1, lihat item yang dimiliki udah 10.600. Item yang dimiliki dari seorang Doyok juga bakal tembak sampai ke arah belakang, karena dipaksa keadaan, ada Ipin karena dia bakal coba dipasangkan, Inferno dikeluarkan seperempat darah terakhir, harus kabur terlebih dahulu. One by one situation, Deviator di sisi lain, Kyle terlalu kuat di arah bottom lane, membuat space untuk para pemain dari tim Aura Fire, berhasil menumbangkan 2 player. Ini akan bisa menjadi one strike push dari tim Aura Fire di arah mid lane, Pak Pulung. Benar sekali, Tamusnya berhasil untuk nge-buying time. Kyle benar-benar ngebadanin 2 hero tersebut. Link dan juga Roger loh itu. Benar-benar sakit, benar-benar gila Kyle-nya. Tapi untuk sekarang Link-nya masuk ke dalam jungle day yang dimiliki oleh Aura Fire, tapi untuk Haik udah colek-colek ke arah Lordnya, ada Ini Immortal yang diambil kayak harus dipaksa tim fight kali ini. Lihat Doyok menghindari Darkness dan sudah terlihat posisinya. Dari Joker pun sudah harusnya tahu ada seorang Darkness di rumput-rumput dekat Lord. Dan Doyok masih pengen banget melakukan clearing minion. Bagus banget, Fanstrongnya tinggal cari posisi yang tepat untuk dapetin tim Geek Fam. Tapi di sisi belakang, ini yang berat adalah Ayam Jago. Ayam Jago itu ngelempar apinya tuh nggak bisa sejauh seorang Fanstrong nyemburin ya, meter showernya. Dia harus agak sedikit close combat bisa dibilang. Ya, tempur jarak dekat. Dan itu yang ngebuat Ayam Jago lebih banyak terpick off dibandingkan dengan posisi yang bagaimanapun. Ya udah, dia pasti diambil, dia pasti diamanin. Doyok masih bisa diambil. Tyranids langsung tempo soblet ke arah belakang, udah gak ada Tyranids lagi, tapi Tyranids kali ini membuat Doyok kehilangan tempo sobletnya. Ipin, tembak possession, Joker masih ada flickernya juga udah dikeluarkan. Keira berubah menjadi cinta-cinta di Didik, dapetin 1 lagi. Kali ini bakal menjadi bencana untuk Geek Fam ID, mereka kehilangan 1 persatu playernya. Sayang sekali. Mereka tidak boleh memaksakan keadaan untuk kali ini, Pak Pulung. Benar sekali, tapi Doyok tadi setelah mendapatkan sebuah serangan, dia langsung melakukan rotasi dan sekarang ada di top lane dari Aura Fire. Mengiringi 1 wave minion yang udah dia bantu berjalan dari tadi, tapi ternyata Tamus mengetahui hal itu dan Tamus langsung menghalangi. Xuan bakal coba dipasangkan, masih coba bertahan, dilempar ke arah belakang oleh seorang Joker. Permainan yang bagus, Xuan masih bisa bertahan di sini kiranya dan Joker merelakan dirinya. Immortality-nya udah pecah. Doyok di garis depan, monster kill didapatkan oleh seorang Hai di arah dekat pit lord. Benar sekali, tapi untuk sekarang Kyle menemani ke arah Haik dan juga ada Fanstrong di sana. Tapi untuk Doyok, tempo sobletnya harus dikeluarkan. Dia nggak memiliki blue buff energinya untuk masih ada, tapi ada meteor shower. Masih bisa digocek, sakit banget punggungnya dimandiin. Tapi ternyata kali ini dari Amel Finder gak berhasil mendapatkan poin. Fanstrong bakal coba dikejar dan digocek dan Kyle berhasil mendapatkan 1 buah Lord yang terhormat. Bakal coba mundur lagi. Ini Diko yang cukup baik dari tim Aura Fire. Bakal coba dipasangkan Keira di depan, terlalu perkasa. Dan Darkness masih mau lebih, Pak Pulung. I'm offended gak berhasil menarik hati seorang Darkness. Iya, dengan mau diboncing ball seperti tadi kayaknya gagal untuk ditarik ya. Dan Doyok setidaknya masih bisa selamat walaupun tadi SP-nya sisa sedikit. Tapi Haik seperti akan menjadi incaran Doyok ataukah Doyok yang menjadi incaran dari Haik? Ya udah pasti Doyok menjadi incaran dari Hai, tapi Hai tahu sadar diri dia nggak bisa terbang-terbang kayak Doyok seperti itu. Jadi dia harus sabar, harus menunggu momentum di mana Doyok masuk ke dia. Dan dia bakal tersadok dengan pedang yang dimiliki oleh seorang Hai. Yang gue lihat dari tadi adalah Doyok dan juga Roger yang digunakan oleh Ipin. Mereka berusaha keras untuk bisa melancarkan jalan dari minion-minionnya nih Ji. Tapi apalah daya, itu semua masih bisa digagalkan oleh Aura Fire. Dan sekarang Lordnya udah mulai masuk nih Oji. Bener banget, ini beda banget. Makanya kalau dia pakai Valir mungkin di early game cukup kuat. Tapi di late game seperti ini untuk high ground-nya tidak sekuat. Dan ternyata Doyok masih ada Wizard Cruncher. Diamankan oleh seorang Fason di arah belakang. Dan di sisi lain, Bapak Lo terhormat udah mulai masuk untuk menyerang ke arah base. Masih ada burst fireball, clearing ini dengan cukup cepat. Doyok berhasil mendapatkan 1, ternyata tidak. Joker yang ngelempar 1 kali ini. Doyok masih berada di atas dan cuma ngeliatin teman-temannya. Dapat 1 momen tambahan, tapi ternyata Immortality. Dapat Soblet udah gak ada, hilang 1 kali ini. Keiranya masih hidup kembali. Immortality dan tercatat oleh seorang Xuan. Diberikan keadaannya, Doyok bakal coba tercabing. Masih mau lebih dan ternyata 1 poin tambahan. Hanya ditumbangin Pak Pulung. Ini menjadi keuntungan untuk tim Geek Fam ID. Benar sekali, Haiknya di sana harus menjadi korban. Tapi untuk sekarang ada blue buff yang harusnya menjadi milik Doyok. Akankah diambil oleh Fanstrong? Ayam Jago udah mulai mendekat dengan berfireballnya. Dia langsung mengusir mundur. Tapi ternyata
ternyata berhasil diambil oleh Van Strong. Tapi dikejar langsung untuk Doyoknya, ditabrak oleh Naga sesaat lagi. Keira, kick farm dari Doyok. Bener banget, Doyok lebih memilih untuk clearing minion. Bagus banget, ini pemikiran yang luar biasa. Dia tahu dia nggak punya buff, tapi dia masih berani untuk bermain. Berani mengambil resiko. Karena mau tidak mau, kalau tidak dari Geek Fam ID nggak bakal bisa bertahan sejauh ini. Waduh, gila permainan. Bener-bener dari tadi mereka komit untuk melakukan ataupun memperlancar jalan dari minion atas, bawah, tengah. Doyok walaupun nggak punya energi, nggak punya blue buff, dia selalu berusaha untuk bisa membantu minion-minionnya bisa masuk ke dalam area pertahanan ataupun turret yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi untuk sekarang, menit 21, seluruh item harusnya udah dimiliki oleh masing-masing player. Valir belum. Ternyata untuk Valir, ya Valir Valir seperti... sama Jawhead belum. Valir glowing one nih kayaknya nih, dia mengarah ke sana nih kayaknya. Iya, bisa jadi ya Pak Bulan. Atau kita bakal lihat juga. Sedangkan ini Doyok pun nggak boleh terlalu memaksakan diri. Dia nggak bakal bisa untuk one by one dengan seorang Kael. Bakal terlalu sakit, dia nggak punya blue buff. Harusnya mereka nahan dulu sih untuk tim Geek Fam. Mereka harus cari momentum seperti tadi lagi. Harus tahu di mana posisi ini, dan dari Valirnya dia nggak bikin ini ya, Winter ataupun Immortality ya. Doyok mengambil si Halberd loh, ingin memotong lajunya arus regen HP loh. Udah ada si Halberd di situ yang diambil oleh Link. Yes. Dan di sini minion masih bertahan, menjadi permainan yang luar biasa ini. Apakah Geek Fam mampu menangkan game ini, tapi bakal cukup berat. Datus bakal coba dipasang flicker dan dikeluarkan, udah gak ada flicker, dan Doyok Tempest Offlane mengarahkan seorang Kael. Kael masih sedikit perkasa, Winferno telah dikeluarkan, Ipin menggunakan satu buah immortality-nya. Doyok memberikan informasi ke arah belakang, Hai yang dituju, Wind of Nature udah keluar, dan kali ini Hai-nya bebas banget diamankan oleh seorang Ipin. Hai-nya ditumbangkan, permainan luar biasa, dipancing Wind of Nature-nya. Doyok Sakaratul Maut harus kabur, sedangkan itu Swan bakal bebas banget. Ipin menggaruk tubuh dari Darkness, Tyrant Red dari kali ini dengan human transform yang luar biasa dipasangkan. Swan berada di tepat, Ipin bakal menjaksakan, digaruk, digigit, dikerokin. Ini serigala terakhir, bukan kaleng-kaleng nih bos. Benar sekali, Meteor Shower tadi langsung dikeluarkan guna untuk membackup pergerakan mereka di saat mundur. Baik sekali, pancingan yang awalnya hingga mengeluarkan Inferno yang ada dimiliki oleh Tamus ya. Lalu mereka tadi melakukan fight lagi di bagian tengah, ada sebuah Tyrant Reds yang juga berhasil digocek oleh Roger. Ini adalah hal yang baik untuk Geek Fam ID selama ini. Tapi sejauh ini udah ada Black Dragon Form yang langsung masuk ke arah Lord. Siapa yang akan mendapatkan sedikit lagi, dan Lord berhasil diambil oleh Doyok. Tempest Offlane yang bagus, dan bakal coba dikejar karena belakang. Swan harus mundur, lihat minionnya. Apakah akan GG minion? Ternyata Doyok sadar akan hal itu. Dia memilih untuk mundur, dan tapi mereka kehilangan Swan. Dan juga kehilangan ke seorang Joker. Tapi Joker masih punya lari dengan ejector. Dan ternyata berhasil kabur 40. Benar sekali, Lord pun hadir. Setidaknya ini menjadi napas segar lagi. Ada Meteor Shower di bagian belakang, tapi Ayam Jago pun udah mulai hadir lagi untuk memberikan burst fireball-nya di bagian tengah. Ini ada Tyrant Defense, Darkness berhasil mendapatkan satu, dilempar sebelum adanya Tyrant dibalikan keadaannya. Ada Joker di sana, Darkness masih bisa bertahan, tapi Valir harus ditumbangin. Satu tukar satu immortality, masih ada double kill. Pertukaran yang gak adil, dan ini bakal menjadi bahaya banget. 3 versus 5 untuk tim Geek Fam ID. Memasangkan keadaan, Doyok masih mencoba bertahan. Tyrant Rest, dan ternyata Tyrant Defense Doyok mencoba semaksimal mungkin, gak bisa bertahan. One last hit, monster kill, dan tersisa satu orang. Wipe out. Aura Fire membawa game ini ke game yang ketiga. Ini dia skor 1-1 untuk Aura. Setelah mereka melakukan serangan demi serangan dari awal.